Dosen mana sih yang nggak mau naik karirnya? Berat, ya udah pasti. Masih bimbang, emang sebenarnya harus jadi pejabat kampus dulu atau cukup fokus jadi dosen biasa buat sampai profesor? Jabatan kayak kaprodi atau dekan emang jalan tercepat ya? Atau justru itu yang diem-diem memperlambat karir akademik rekan dosen? Nah, menarik nih kita bahas. Jalur struktural, daya tarik finansial dan politik versus risiko riset terhenti. Udah bingung ya rekan dosen? Baru awal-awal aja udah disodorin pertanyaan begituan. Tapi itu yang sebenarnya dialamin sama beberapa rekan dosen. Bagi banyak rekan dosen, jabatan struktural kayak kaprodi, dekan, atau wakil rektor sering dianggap sebagai simbol naik level. Tapi bukan tanpa alasan ya di sini. Gara-gara secara kasat mata, jalur ini emang nawarin sesuatu yang harus langsung kerasa. Apa sih itu? Status, pengaruh, dan stabilitas finansial. Tapi yang sering gak disadarin itu, apa yang kelihatan sebagai kenaikan karir belum tentu sejalan sama kenaikan jabatan fungsional. Nah oke, kita lihat realitanya di sini. Daya tarik nyata, uang, pengaruh, dan kendali sistem. Nggak bisa dipungkirin sih, kalau jabatan struktural ngasih banyak banget keuntungan yang konkret di rekan dosen. Dalam posisi ini, rekan dosen nggak lagi cuma sebagai pelaksana, tapi juga penentu arah kebijakan. Dan buat sebagian rekan dosen, ini adalah bentuk capaian karir yang nyata banget. Emang harus diakuin, bagian ini jalur tercepat buat rekan dosen yang mau punya pengaruh besar sekaligus tingkatin pendapatan secara instan. Cuman ya, di balik itu semua, ada satu biaya yang sering gak terhitung dari awal. Kerugian fatal, administrasi menggantikan akademik. Masalah utama dari jabatan struktural itu bukan di tugasnya, tapi di waktu yang dikorbanin sama rekan dosen. Karena begitu rekan dosen masuk ke sistem ini, rutinitas harian rekan dosen bakal berubah drastis. Ya rapat hampir setiap hari, urusan akademik dan borang, konflik internal dosen dan mahasiswa, terus laporan keuangan dan administrasi. Nah, secara pelan-pelan, ruang buat berpikir akademik mulai menyempit. Yang awalnya rutin buat ngebaca jurnal, nulis artikel, atau nyusun proposal riset, bakal berubah jadi aktivitas yang ntar aja kalau sempet. Ditambah, sebelum ngejabat, publikasi tuh produktif banget. Tapi setelah jadi kaprodi atau dekan, nggak cuma riset yang mandek, bahkan ngajar sering keganggu karena bentrok sama rapat. Dan kalau berlangsung lama, bisa aja bakal berdampak nggak cuma di produktivitasnya, tapi juga kenaikan jabatan fungsionalnya ikut melambat buat naik. Ini buat beberapa kasus yang ada. Kalau nggak ngambil opsi ini, emang gimana? Artikel ilmiah rekan dosen sering ditolak. Revisi berulang atau bingung cari jurnal yang aman dari predator? Tenang, ini solusinya. E-course Dunia Dosen, Sinta Scopus Mastery dari Draft ke Accepted, Rahasia Publish Jurnal Internasional. Kupas tuntas, strategi mengunci novelty, navigasi tren publikasi, transformasi struktur artikel standar internasional, sampai trik lolos dari reviewer. Dengan ikut kelas ini, rekan dosen bisa langsung dapetin berbagai benefit dan fasilitas menarik pastinya. Mulai dari template artikel IMRAT, checklist pra-submit, sertifikat setara 20 JP, hingga akses lifetime Q&A. 10 video modul secara lifetime. Akselerasikan karir rekan dosen sekarang. Klik link di bawah ini untuk mendaftar, mumpung masih diskon. Buruan daripada nyesel. Jalur fungsional murni. Sepi namun terarah, stabilitas riset, dan akselerasi guru besar. Di sisi lain, ada jalur yang sering banget dianggap biasa aja. Cukup jadi dosen tanpa jabatan struktural aja emang kenapa sih? Nggak banyak disorot, nggak banyak dipengaruhin politik, dan apalagi seringkali kelihatan kayak jalan yang lebih lambat. Tapi kalau dilihat lebih dalam, justru disinilah sisi menarik yang sering banget dianggap sepele. Stabilitas riset dan akselerasi profesor. Waktu rekan dosen nggak terikat sama jabatan struktural, jadi punya satu hal yang sangat mahal di dunia akademik. Apa sih itu? Ya udah pasti, kendali penuh buat waktu rekan dosen sendiri. Dan ini berdampak langsung ke konsistensi menulis publikasi, peluang buat menangin hibah penelitian, akumulasi kom yang stabil, juga percepatan naik ke lektor kepala sampai ke guru besar. Beda sama jalur struktural yang lebih fluktuatif. Jalur fungsional itu lebih linear dan terukur. Kalau rekan dosen itu cenderung disiplin, maka progresnya bisa diprediksi. Karena pada dasarnya, jadi dosen biasa bukan berarti kalah karirnya. Justru dengan penuh di jalur fungsional, rekan dosen bisa mencapai profesor lebih cepat. Dan ini jadi puncak akademik yang nilainya jauh lebih panjang daripada jabatan struktural yang sifatnya aja cuma sementara. Karena jabatan bisa berakhir, tapi kalau gelar profesor, seumur hidup. Cuman ya nggak nutup kemungkinan ada sisi negatif yang perlu diperhatiin juga di bagian ini. Sisi sepi, pendapatan, dan pengaruh yang nggak instan.
Nah, di jalur ini bukan tanpa tantangan nih rekan dosen. Tanpa jabatan struktural, rekan dosen juga harus siap sama realita yang nggak ada tunjangan tambahan yang stabil. Pendapatan bergantung pada dana insentif, dana hibah, atau honor kegiatan akademik. Minim juga pengaruh dalam keputusan strategis di kampus. Karena dalam banyaknya situasi, rekan dosen cuma jadi pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Dan bagi sebagian dosen, ini kerasa kayak nggak berkembang. Padahal sebenarnya, rekan dosen sedang ngebangun sesuatu yang lebih fundamental, yaitu otoritas akademik. Dan ya, ini nggak bisa didapetin kalau rekan dosen ada di jabatan struktural dan YTTA. Nah, kalau dihadapin pada pilihan hari ini nih, mana sih jalur yang bakal rekan dosen ambil? Apakah milih capek ngurus birokrasi demi jadi dekan atau kaprodi dengan stabilitas finansial? Atau lebih milih jadi dosen biasa yang tenang, neliti demi mengejar gelar profesor di usia muda? Share coba di komen dan alasannya apa? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.